Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan dua berita. Sebenarnya ada belasan media yang memberitakan hal ini terkait dengan pernyataan Menteri Zulkifli Hasan tentang Koperasi Merah Putih yang akan mulai beroperasi bulan Juli. Yang pertama saya bacakan dulu dari Tempo ya, ditulis oleh Tempo pada tanggal 31 Maret 2025 jam 19.50 malam. Judulnya, Julhas bicara kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih dibiayai APBN dan APBD. Nah, ada gambar Pak Zulkifli Hasan. Kemudian ditulis beritanya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas membicarakan rencana skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Julhas, ada kemungkinan koperasi yang merupakan inisiatif baru dari pemerintahan Presiden Prabowo itu akan dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ini menarik ya, kalau menurut saya kasih komentar sedikit. Inisiatif baru, padahal ini besar sekali, nilainya bahkan direncanakan tentu saja ya, belum tentu terrealisasi, ratusan triliun. Inisiatif baru mau pakai APBN dan APBD mulai bulan Juli. Waktu disusun APBN kan belum ada tuh, di RPJMN juga tidak terlihat, di janji kampanye juga Koperasi desa ini tidak termasuk yang diutarakan kan. Nah, tapi baik, kita baca lagi beritanya. Julhas menyampaikan pemerintah masih mengkaji skema pembiayaan yang akan digunakan Koperasi Desa Merah Putih. Dia berujar modal masing-masing koperasi diperkirakan mencapai 35 miliar. Tapi dari mana sumbernya? APBD atau APBN lagi kita matangkan, kata Julhas di kediamannya Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 31 Maret 2025. Ya, sekali lagi saya kasih komentar sedikit. Sebelumnya beritanya 5 miliar ini mulai menjadi 3-5 miliar, tapi tetap sangat besar itu dan akan sedang dimatangkan ya. Antara lain kemungkinan dari APBD dan APBN. Saya ingatkan, APBN dan APBD yang sudah berjalan ini sudah ditetapkan ya. Dan kita juga belum tahu soal APBN khususnya tentang efisiensi, sampai saat ini belum keluar susunan resmi atau komposisi resmi atau alokasi resmi setelah efisiensi. Jadi kita kembali dikejutkan dengan beberapa kebijakan yang cukup berdampak besar, kalau tidak memerlukan biaya besar ya berdampak besar, yang beberapa dilaksanakan atau diumumkan secara mendadak, bahkan dicobakan di era pemerintahan Prabowo ini. Itu komentar saya. Kita baca lagi. Dia ini Zulkifli Hasan yang menyampaikan saat ini pemerintah berupaya menyegerakan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Targetnya, ujar dia, koperasi tersebut bisa mulai beroperasi per Juli 2025. Dari berita-berita terdahulu ini adalah tentang ini baru diperintahkan oleh Presiden Prabowo baru 2 bulanan ini ya, di awal 2025, di 2024 belum jadi pembicaraan. Julhas menyampaikan akan ada 70.000 koperasi desa merah putih yang meluncur tahun ini. Presiden Prabowo akan menerbitkan instruksi presiden sebagai dasar hukumnya. Nah, ini mengulangi kembali soal efisiensi APBN ya. Jadi nampaknya Presiden ini agak suka memakai dasar hukum Inpres ya. Biasanya untuk hal-hal begini sebetulnya jarang ya Inpres, bisa Perpres, nanti bisa peraturan menteri. Ini sudah untuk kesekian kalinya Presiden memakai Inpres. Julhas menyebut Inpres dari Prabowo ditargetkan terbit dalam waktu 1 bulan. Begitu Inpres jadi langsung jalan. Mudah-mudahan dalam sebulan selesai, karena koperasinya itu kita akan selesaikan Juni atau Juli, kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu. Nah, berita selanjutnya, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi sebelumnya menyebut ribuan desa di Indonesia masih belum memiliki lembaga ekonomi seperti koperasi atau badan usaha milik desa BUMDes. Kondisi itu, kata Budi, menjadi salah satu alasan pemerintahan Presiden Prabowo membentuk 70.000
koperasi desa merah putih di desa seluruh Indonesia. 9.400 desa tidak punya lembaga ekonomi sama sekali, enggak punya semuanya, enggak punya koperasi, enggak punya BUMDes, kata Budi Ari. Usai rapat pembentukan Satuan Tugas Kopdes Merah Putih di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta Senin 17 Maret 1925. Ini menarik ya, BUMDesnya belum selesai karena dulu BUMDes itu maunya seluruhnya yang dananya disisihkan dari dana desa. Nah ini disundul oleh Koperasi Desa Merah Putih. BUMDesnya kan tidak dibatalkan itu. Jadi kita belum jelas nih dari ini apakah yang sudah ada BUMDesnya koperasi desanya tidak, tapi kelihatan dari 70 sampai 80 berarti semua. Terus BUMDesnya nanti bagaimana? Terutama yang sudah berjalan atau yang sedang dalam proses yang sudah menuju berjalan, kita belum tahu. Seperti kata Budi Ari, ada desa yang memiliki koperasi namun tidak punya BUMDes. Dia menyebutkan jumlahnya mencapai 27.000 desa. Jadi ada koperasi 27.000 tapi tidak ada BUMDesnya. Yang tadi 9.400 tidak ada sama sekali dua-duanya. Kekurangan itu juga dia bahas dalam pembentukan Satgas. Budi Ari mengatakan pemerintah ingin membentuk koperasi desa merah putih secepatnya. Dia berujar Satgas akan bertugas mengharmonisasi keterlibatan setiap kementerian, lembaga dalam inisiatif koperasi tersebut. Jadi nggak hanya Kementerian Koperasi ya. Dari berita ini malah Menko ya, bidang pangan ya. Berarti Budi Ari, ya kita tidak tahu ini bagaimana posisi, kita tunggu impresnya. Tapi sekali lagi saya beri komentar, ya ide yang dalam waktu singkat, padahal ide yang sangat besar, berdampak besar karena sudah ada BUMDes, sudah ada koperasi di desa, ya meskipun tidak seluruhnya. Ini bagaimana status yang baru ini? Apa yang ada itu BUMDes berubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih? Dan yang lebih penting, ada kata-kata 3-5 miliar, bahkan sebelumnya 5 miliar yang disebut ya. 70.000, apalagi 80.000 desa, 350-400 triliun ya untuk modal. Itu dari Tempo. Kemudian saya baca satu lagi, sebenarnya sama sumbernya, tapi sehingga saya baca cepat supaya para pemirsa, saya ini ada beberapa komen, saya dibilang ada komen ini membacakan media ini itu kan punya didukung Soros ini. Jadi saya berusaha sebisa saya beberapa media berganti-ganti dan saya tidak melihat itu punya siapa ya, tapi beritanya apa dan terkait dengan topik yang ingin saya bicarakan. Ya silakan mendiskon sendiri kalau memang dianggap ini media punya siapa. Nah, ini judulnya yang saya kutip berikut ini dari Bisnis Indonesia. Julhas sebut 70.000 koperasi merah putih beroperasi Juli. Jadi sama ya sumber beritanya dari pernyataan Pak Julhas tadi. Nah, ada gambar Pak Julhas juga, tapi gambar yang berbeda. Nah, ini sebut Menko Zulkifli Hasan menyebut 70.000 Kopdes Merah Putih akan beroperasi Juli. Lalu Julhas sama dengan berita sebelumnya menunggu instruksi Presiden. Mungkin Juni-Juli udah bisa 70.000. Ini luar biasa ya, Juni-Juli 70.000 koperasi. Nah, koperasi ini akan memangkas rantai pasok. Nah, ini yang baru nih. Jadi kata Julhas, koperasi ini akan memangkas rantai pasok desa, bisa langsung ke kota, barang dari kota bisa langsung ke desa. Nah, nantinya pembiayaan diberikan kepada koperasi 3-5 miliar, sudah gitu ya. Serta ini menarik ini juga berita ini. Mudah-mudahan bisnis benar ini yang mengutip dari Pak Julhas, dimanfaatkan untuk pinjaman. Jadi kan ada aspek koperasi simpan pinjam di sana. Ada operasi simpan pinjamnya di koperasi tersebut bagi anggota koperasi, serta untuk menyerap hasil panen para petani sehingga dapat memacu ekonomi di level desa. Tapi dari mana sumbernya? Tadi kan sudah disebut APBN atau APBD. Lagi kita matangkan, kata Ketua Umum. Ini April ya sudah ya. Nah, April mau dilansing Juni-Juli. Ya nunggu impres sebulan ini, ya, sumbernya juga lagi dimatangkan. Memang luar biasa nih idenya. Besarnya ide ini luar biasa. Tapi ya, seperti kebijakan-kebijakan beberapa kali yang terakhir ini, kita agak sedikit perlu ya skeptis ya, bukan anti ya, skeptis. Itu artinya kita benar-benar nunggu nih bagaimana sih merealisasikan ide sebesar ini dalam waktu secepat kilat gitu ya. Nah, sebelumnya ini juga mengutip Budi Ari lagi, Kopdes ini disebutkan ini akan dikelola dengan transparan, akuntabel dan profesional. Ya persiapan impres, persiapan pembentukan 1-2 bulan,
untuk transparan, akuntabel, dan profesional. Duitnya kita juga masih nunggu impres tersebut mau dari mana. Ya saya kira ini sebuah pernyataan yang sangat berani ya dari pemerintah ya, dan seterusnya ini sama. Jadi kenapa ngejar Juli itu karena ada 12 koperasi, 12 Juli kan hari koperasi itu mungkin mau diumumkan dan seterusnya. Nah, saya ingin sekedar menambahkan kalau kita masuk ke laman Kementerian Koperasi ya, di situ ada informasi tentang jumlah koperasi saat ini, tapi data terkininya 31 Desember 2023 dan diberi bintang 2, artinya sangat sementara. Ya, itu kelihatan bahwa jumlah koperasi yang aktif menurut data itu 130.119 koperasi menurut data tersebut. Tetapi yang melakukan RAT tahun itu ya sebetulnya agak sulit ini. Berarti harusnya kalau memang definisinya agak longgar sih. Kalau koperasi aktif harusnya ya tiap tahun RAT. Jadi kalau orang koperasi itu lebih melihat definisi RAT itu ya dibandingkan ciri-ciri lain. Kalau nggak RAT ya mau dia masih ada apa ya, berarti itu ada masalah koperasinya. Ini 45.794 ya, 45.794 koperasi loh. Nah ini ada data-datanya. Nah yang penting juga dari informasi lain, 80%, 75% lah sekurang-kurangnya dari koperasi itu koperasi simpan pinjam. Yang koperasi real 25% saja. Ini untuk menggambarkan kepada ibu bapak, saudara-saudara pemirsa, bahwa target 70-80 ribu itu nggak main-main. Ini koperasi sudah sekian puluh tahun ya, itu segini masih yang ada. Dan dilihat dari omsetnya segala macam, repot. Masih masih di pinggir operasi itu, meskipun ada keberpihakan berulang-ulang dikatakan. Nah, terus yang lain lagi, kita belum jelas ini modal dengan pinjaman. Kalau Bank Himbara, saya nggak mungkin, dia hanya bisa meminjami, bukan memodali. Berita terdahulu ya, kalau ini tadi APBN dan APBD, berarti harus ada skema APBN APBD melakukan penyertaan modal negara di koperasi. Jadi ada payung hukum dan sebagainya yang kita juga belum tahu persis. Tetapi siapa tahu ya, untuk yang sekian kalinya kita masih berharap pemerintah dengan ide-ide besarnya, dengan rencananya besarnya ini diikuti oleh kajian rencana strategis yang juga bisa dipertanggungjawabkan dan memang benar-benar bisa dijalankan.